Udah sangat berbeda, lebih bulat dan juga daya tahan tubuhnya lebih kuat lah. Seperti yang sudah kalian tahu, jika ikan nila sendiri merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang masih populer di tahun ini. Karena mudahnya budidaya ikan nila membuat kita semua sangat mudah mendapatkan ikan nila di pasaran. Selain memiliki rasa yang sangat nikmat, ternyata ikan nila sendiri memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Budidaya ikan nila menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Tak sedikit dari para petani yang sukses membudidayakan ikan nila. Lalu jenis ikan nila apa saja yang ternyata memiliki kelebihan mudah dalam proses pembesarannya? Kita cari tahu yuk. Ini dia, jenis ikan nila yang paling cepat besar. Jenis ikan nila yang cepat besar. Ada beberapa jenis ikan nila yang ternyata memiliki ciri khusus cepat besar dibandingkan dengan jenis ikan nila lainnya. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi para petani ikan yang mencoba untuk membudidayakannya. Bahkan tak heran jika petani memiliki jenis ikan nila tersebut lantaran proses panen yang lebih singkat, sehingga peluang sukses jauh lebih meningkat lagi. Lalu apa saja kira-kira jenisnya itu? Ikan nila bes. Ikan nila yang satu ini sangat mudah didapatkan lantaran banyak dari masyarakat yang membudidayakannya. Adapun kelebihan yaitu masa pemeliharaan yang hanya memakan waktu kurang lebih 4 bulan. Bahkan dengan waktu tersebut, bobotnya mampu untuk menjadi 400 hingga 500 per ekor. Ikan nila nirwana. Tidak hanya ikan nila jenis bes saja yang ternyata banyak dipilih oleh petani ikan, di mana masih ada jenis ikan nila lainnya yang ternyata jauh lebih hebat perkembangannya dibanding dengan jenis ikan nila lainnya. Sebut saja ikan nila nirwana. Ikan nila jenis ini memiliki keunggulan, yaitu dagingnya putih, tebal, dan juga padat. Selain memiliki keunggulan yang dapat tumbuh dengan sangat cepat, ternyata ikan nila nirwana juga sangat sedikit tulangnya. Bahkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 bulan saja, bobot ikan nila nirwana mampu mencapai 1 kg. Seiring berjalannya waktu, untuk saat ini, ikan nila nirwana sudah dikembangkan hingga menjadi ikan nila nirwana 1 dan juga ikan nila nirwana 2 yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan sebelumnya. Ikan nila anjani. Yang perlu kalian tahu juga, ikan nila anjani ini merupakan salah satu jenis ikan nila yang banyak dipelihara di kawasan Jawa Timur karena memiliki keunggulan pertumbuhannya yang sangat cepat. Bahkan ikan ini juga memiliki tekstur tubuh yang padat dan juga tidak bisa terjangkit virus mematikan pada ikan. Untuk waktu 3 bulan saja, ikan nila anjani mampu untuk berkembang hingga mencapai 1-2 kg. Teknik pembuatan kolam terpal. Membuat kolam terpal bisa dilakukan di tempat mana saja. Namun sebelum itu kita harus memastikan sebagai berikut. Pertimbangkan teknis pembuat kolam terpal untuk ikan nila. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal, karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila, biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun, untuk pembesaran ikan, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam, yang sangat berisiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak.
budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sobat. Agar hasil panen memuaskan, sobat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Tahapan siapkan bibit atau benih ikan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidayakan. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Tahap perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Tahap pengecekan. Tahapan evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Tahap panen ikan nila. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari, mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan, produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah. Dari sekian banyaknya penghasilan yang didapatkan dari budidaya ikan nila ini, dapat membuat banyak orang semakin mengidam-idamkan peluang bisnis yang satu ini. Bahkan, tak sedikit juga pemula yang mencoba untuk membudidayakan ikan nila lantaran keuntungannya yang cukup lumayan besar. Lalu akankah kalian juga ikutan mencobanya? Jika memang iya, gunakan cara dan teknik yang sudah Mimin jelaskan tadi ya.